Sukihontu sahabat Paramita, kali ini kita berkesempatan berbincang-bincang, bertanya jawab kepada Yang Mulia Bante Bodhinanda. Untuk itu, mari kita simak selanjutnya. Bante, ini ada pertanyaan dari teman kita Bante. Dia bertanya, Bante, apakah dengan meditasi kita bisa memiliki abinya? Abinya. Abinya Oh, Bante. bisa. Iya. Gimana? Udah itu aja pertanyaannya. Kan jawabannya apa bisa enggak kan? Bisa. Bisa ya Bante Bisa, ya. bisa. Abinya itu memang apa sih Bante, seperti bagaimana? Bante? Abinya itu sebenarnya kalau bahasa orang kita lah, orang biasa ya, itu kekuatan batin, kinetik. Jadi itu hasil dari meditasi samatha sebenarnya, Mak. Tapi kalau samatha memang bisa nih, kalau vipassana nggak bisa kinetik. Jadi kalau kita meditasi misalnya seandainya ya pengen nanti punya abinya, pengen dapat abinya, ya mau nggak mau objeknya harus samatha. Tapi abinya nggak bisa diinginkan ya. Abinya itu buah dari pelepasan. Jadi bisa kinetik. Bante itu bagaimana? Maksudnya gini Bante, kalau dalam bahasa awam mungkin mapping mengartikannya jodoh-jodohannya juga abinya itu dengan seseorangnya gitu kan ya. Maksudnya nih belum tentu juga orang yang satu dengan orang yang lain, walaupun jam terbang meditasinya sama, kan pencapaiannya belum tentu sama betul. Nih Bante. Ini berdasarkan apa sih Bante abinya ini? Apa berdasarkan hubungan karmanya dia masa lalunya, atau bagaimana? Apa pelepasannya dia yang lebih full gitu? Bagaimana Bante? Sebenarnya susah dibilang juga kinetik ya. Karena AB-nya ini kan abstrak. Terus pencapaian pun kita juga kan nggak bisa ikutin telusurin kayak kita ya telusurin jalan lah gitu kan. Dan memang nggak semua orang meditasi dengan metode yang sama, dengan durasi yang sama, dengan semangat yang sama, terus hasilnya sama. Nggak selalu begitu. Jadi apa yang menentukan? Ya semua kita pasti percaya dengan karma kita ya tinggal. Karma bisa yang di kehidupan lampau, bisa kehidupan sekarang. Jadi memang nggak selalu sama kinetik. Hasilnya pasti beda-beda. Ya, baik Bante. Baik Bante, pertanyaan selanjutnya Bante, yang umat tahu kan sekarang ini Bante vegetarian ya Bante. Ya berusaha sih sebenarnya nggak bagaikan murni cimeping, berusaha nggak makan daging. Ya mirip lah vegetarian. Iya. Nah yang Bante rasakan Bante, ada nggak rasa beda untuk hasil meditasi sebelum Bante menjalani kehidupan tidak makan daging dan setelahnya gitu? Saya pikir connect banget loh, banget. Kalau ada apa enggak, oh ini ada banget lah begitu. Apa yang Bante rasakan gitu? Mungkin saya jelasin ya kenapa saya vegetarian mapping ya. Ya boleh Bante. Dulu sebelum sekarang nih, mungkin sebelum mama meninggal 6 tahun lalu ya kira-kira. Saya tuh nggak vegetarian mapping. Saya tuh penyuka daging, suka sekali dengan daging gitu kan. Tapi setelah saya lihat mama kremasi, saya lihat daging mama saya terbakar, nggak tahu tuh tiba-tiba muncul aja kayaknya kalau makan daging gimana gitu ya. Akhirnya saya pikir ya udahlah, kenapa nggak sekalian aja vegetarian gitu kan. Dan satu hal cuma ping, saya vegetarian ini bukan karena masalah saya lihat mama saya terbakar di kremasi, bukan. Saya tahu mapping ketika saya makan daging tuh, ya ini maaf ya bahasanya kasar ya. Ketika saya makan daging tuh, saya tahu watak binatang saya keluar mapping. Kenapa bisa begitu? Orang mungkin nggak tahu ketika saya makan bagaimana reaksi hati batin saya gitu kan. Tapi saya tahu mapping. Saya setiap lihat daging, terus makan daging tuh, aduh rasanya nikmat banget ya gitu ya. Dan buat saya itu, ya kan saya juga lagi latihan mapping, belajar kan. Belajar untuk mengurangi hawa nafsu gitu kan. Terus saya pikir, oh ini kayaknya cara gini bagus banget nih buat mengurangi hawa nafsu. Ya. Akhirnya saya mulai hari itu bertekad, yaudahlah, mulai hari ini bertekad lah nggak mau makan daging. Ternyata mapping susah loh mapping, susah loh, susah menghentikan kebiasaan yang sudah kita lakukan berulang-ulang dan kebiasaan itu menyenangkan, memberikan rasa nikmat, itu luar biasa. Tapi ketika saya coba, ya memang nggak bisa langsung nggak makan mapping, dikit-dikit. Kalau ada masih mau, hati masih mau, ya udahlah masih ikut sedikit. Tapi lama-lama saya latihan bisa mapping ninggalin bisa.
Dan ini tadi mapping ada nggak hubungannya Bante manfaatnya dengan meditasi? Oh banget banget ada mapping. Karena kita juga kan sama meditasi kan juga kita kan sedang mengendalikan hawa nafsu mapping ya. Ya nafsu serakah kita, kemarahan kita. Ya ini saya bilang connect luar biasa. Dan bukan cuma di meditasi mapping, di keseharian juga pengaruh. Ya dulu saya yang ya mungkin bahasa binatang maaf ya Mapping ya. Yang dulu masih mengumbar hawa nafsu saya terutama saat saya makan itu. Sekarang perasaan itu bisa saya kurangi. Jadi koneknya ke saya nggak sering-sering mengumbar hawa nafsu saya mapping. Ya terutama ketika makan itu. Karena ketika makan saya nggak mengumbar hawa nafsu saya lagi. Lama-lama kan hawa nafsu saya itu terkurangi mapping. Dalam keseharian hawa nafsu udah bisa dikurangin. Di meditasi pun pasti kebantu mapping. Karena kadang-kadang kita nggak sadar waktu kita meditasi kita juga kan masih ada hawa nafsu mapping. Misalnya nafsu ingin mencapai sesuatu lah, ya ingin mencapai kemampuan batin lah, ingin melihat inilah, ingin mengalami itulah, kan itu kan Padahal itu nafsu, malah menghambat juga itu ya kan Bante. menghambat. Makanya ketika saya bisa melepas nafsu saya ketika saya makan daging itu, dan ini sangat membantu mapping di keseharian yang ngebantu ya. Saya juga bisa punya kendali lebih baik sebelum saya makan daging itu sebelum saya vegetarian. Terus di meditasi juga ngebantu banget mapping. Apa di eh, badan ini terasa atau mungkin lebih adem gitu atau Bante Kalau yang saya berasa rasa lebih sih kan kadang-kadang Bante kalau kita makan daging itu hmm, nanti sih terasa kita berkeringatnya lebih ini loh Bante lebih banyak lebih banyak keringat. loh. Biasanya ya kalau Kalau mapping mapping bicara merasanya keringat sih saya juga ngerasain mapping. Saya betul juga ya Bante. ngerasain. Jadi apa istilahnya produksi keringat berkurang. Terus yang pasti mapping ya ini maafnya bukan promosi. Takutnya tadi dibilang promosi ya. Badan saya jauh lebih sehat mapping. Saya jarang sakit. Bahkan saya bilang sejak saya VG itu saya nggak pernah sakit lagi ya. Atau karena mungkin aktivitas fisik saya juga memang bertambah. Tapi yang pasti setelah saya VG saya nggak pernah sakit mapping. Mm-mm. Tapi Bante VG-nya itu VG yang maksudnya sayuran seperti begitu ya Bante yang masakannya yang rumah tangga biasa begitu ya Bante. Karena saya biku mapping kan hidup saya juga kan makan saya kan dari umat awam gitu kan. Tapi umat udah tahu gitu Udah Bante ya tahu. biasanya. Tapi kalau VG saya kadang-kadang saya agak fleksibel dikit mapping. Karena umat ada yang nggak tahu nih kadang-kadang dia dana bawa bakso kan. Tapi daripada saya nanti nggak makan takutnya kecewa mapping. Betul. Saya kadang-kadang cuma ambil daunnya aja. Atau kalau nggak ada daunnya saya ambil kuahnya sedikit. Ya VG saya sebenarnya seperti bilang tadi tuh cuma berusaha sebisa mungkin jangan makan daging dah. Sebisa Tapi ini mungkin. bagus juga Bante Mm-mm. disiarin begini jadi umat kan jadi tahu Bante. Kalau Mm-mm. Bante vegetarian Ya, jadi memang nanti kadang ada umat promosi yang juga nggak tahu. Bante. Bener-bener sekali kasih tahu deh. Tadi Mapping sempat menangkap sedikit waktu Bante bilang sebelum vegetarian itu ada rasa maksudnya kan lagi melatih diri. Mapping Mm-mm. tangkapnya tuh kalau sebelum vegetarian tuh kayaknya ada rasa sadis yang keluar kalau makan daging gitu ya Nah, Bante. itulah makanya watak binatang saya tuh. Tadi pas Bante ngomong watak binatang, aduh Mapping langsung kerasa ya mungkin kesadisan kitanya itu yang keluar Satu, gitu. sadis juga. Dua, rakus mapping. Keserakaan. Tiga, ketidakpekaan kita terhadap makhluk yang harus dibunuh untuk kita makan itu. Kita kan nggak peka mapping. Kita kan nggak peka dengan penderitaan makhluk itu. Kita taunya makan enak aja gitu. Ya tiga itu mapping itu manfaatnya. Mapping sih belum vegetarian sih. Ya Bante. mudah-mudahan besok lusa mau Cuma tadi nyoba. pas ngobrol sama Bante, iya ya. Soalnya di mapping juga berasanya begitu. gitu Memang, kan. memang. Kalau makan daging, kok kayaknya sadis gitu kan, kerasa Ya, keluar gitu betul. sadisnya kita. Ya, intinya kita nggak peka lah sama makhluk lain gitu kan. Iya Bante. Ya berusaha deh nanti siapa tahu ya Bante Ya, ya. mudah-mudahan Kedepannya bisa mapping. VG Ya. temenin Bante. Ya, Oke Bante, makasih. oke. Bante, ini kan kita sekarang lagi ada di Kayagata Sakti nih Bante. Ya, Cibodas ya. Iya, Cibodas, tempat retret yang sangat luar biasa Ya, Bante. mantap mapping. Oh, bagus sekali ya Bante tempatnya. Nah, di retret kali ini kan kita menerapkan Noble Silent Mm-mm. Bante ya. Mm-mm. Ini ada umat yang bertanya Bante mengenai Noble Silent. Apa manfaat Noble Silent dalam retret meditasi? Mungkin Bante bisa menjelaskan. Oh, iya. Terima kasih Bante. Kalau kita meditasi kan sebenarnya memang kan ya kita harus diam luar dalam mapping. Jadi kalau kita meditasi dalam kondisi seperti ini meditasi ini kita masih ngobrol ngalor ngidul nanti biasanya kan maaf ya ini bahasanya mungkin agak-agak bahasa Pali ya mapping ya.
Kalau kita banyak bicara, nanti banyak ngobrol ngalor ngidul, nanti itu sangkara, nanti kesimpan mapping. Bentuk-bentuk pikiran ya kan. Bentuk-bentuk kama yang kita lakukan tuh, bentuk-bentuk perbuatan tuh. Kan ini kan udah ucapan. Iya, Nanti takutnya karena sering banyak ngomong, pas duduk itu keluar tuh. terngiang lagi gitu Iya, istilahnya. karena kan apa yang kita bicarakan, apa kita lakukan kan pasti kan kesimpan tuh dalam memori kan. Makanya orang kalau di luar pagi, siang, sore masih aktif, kadang-kadang malam suka mimpi ya. Betul. Nah ini efeknya ke meditasi, nanti kan orang meditasi kan pengennya hening, pengennya sih kalau bisa pikiran jangan banyak-banyak keluar gitu. Jadi kalau kita ingin nanti meditasi kita mungkin bisa agak kemajuan lah, jangan terlalu banyak liar pikiran, mau nggak mau pikiran jangan kita kasih kesempatan dulu, kita ajak diam dulu. Ya salah satunya ya itu noble silence. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ngomong sama sekali, ya boleh ngomong lah tapi yang penting aja. Jadi nggak dalam kondisi meditasi kita ngomong ngalor ngidul lah, bicara yang lain-lain ya memang itu ya menghambat net, nggak bagus buat waktu kita meditasi. Bante, kita kan orang timur ya, terbiasa tuh kalau kita bertemu orang ya kita paling enggak senyum gitu. Iya, Ya, betul ya Bante ya. Nah itu gimana kalau dalam retret ini kita harus noble silent? Apa kontak mata, senyuman itu diperbolehkan? Apakah itu juga mengganggu juga Bante dalam meditasi? Ya saya pikir ya kita nggak selalu ekstrim lah mapping ya, normal-normal aja lah. Maksudnya kita jadi yogi, jadi meditator, bukan mau jadi orang aneh gitu. Kayak syukur-syukur sih mau jadi orang normal, orang waras lah gitu kan. Maksudnya kalau ada orang misalnya lihat kita, dia kasih senyum, kita oh nggak bisa lagi meditasi. Kayaknya gimana ya? Kayaknya lebay gitu ya, berlebihan banget ya. Maksudnya kalau ada kita berpapasan sama yogi lain, dia senyum, nggak apa-apa kali kita senyum gitu kan. Karena bagaimanapun meditasi memang suasananya harus gembira mapping, harus bahagia. Kita nggak boleh tegang, karena kalau yang sesuatu yang tegang tuh nggak bagus juga kalau meditasi. Mapping ngomong begini mah Bante kalau tegang nggak ngalir loh mapping. Iya, Tapi kalau kita santai, kayaknya nggak masalah tuh, ya enggak. Iya, sama. Lebih nyaman malah Lebih Bante nyaman. begini. Jadi meditasi pun kita ya Bante selalu tekankan kita meditasi ini pengen jadi orang normal mapping, bukan pengen jadi orang aneh gitu. Iya, Jadi setuju. kita harus respon. Niat baik orang senyum sama kita harus kita respon dengan niat baik juga. Ya kita juga harus senyum. Jangan dia senyum, ngobrol yuk. Nah itulah yang nggak boleh mapping, maksudnya begitu. Tadi makanannya enak nggak? Gigi itu Iya, lagi kita ngobrol. manjang tuh. Besok kita gosip lagi. Bukan meditasi. Iya makanya, nyari teman gosip. Tapi betul Bante setuju. Ya, jadi maksudnya supaya kita juga nggak jadi orang aneh ya. Nggak Bante. jaim Nggak lah, jaim Bante banget, bilang iya. jaim capek mapping. Iya, betul, Jadi orang biasa aja, ya kita ya kalau bahasa orang Jawa di mana bumi dipijak, langit dijunjung ya kita maksudnya ya udah kita mengalir aja gitu. Iya, Bante. Ya nggak kelebihan juga jangan, kekurangan juga jangan. Ya udah di tengah-tengah aja lah. Iya, Bante. Bante, ini ada pertanyaan lain lagi masih berkaitan dengan meditasi, Bante. Jadi teman kita ini dia mempunyai masalah dalam pertanyaan ini dia cerita setiap kali dia mulai bermeditasi, Bante. Sekitar 10 menit mulai itu kepala dia mulai bergoyang. Terus saya sih udah coba tanyakan melalui WA waktu itu percakapannya. Saya tanya itu imajinasi dia aja atau memang betul-betul bergoyang, saya tanya gitu. Nah terus dia jawabnya betul bergoyang karena dia sudah menempelkan badan ke dinding, dia terasa kepala dia itu terantuk dinding. Jadi memang betul-betul dia bergoyang. Tadinya sih mapping minta dia videoin gitu kan, Oh iya, maksudnya lebih waktu jelas. dia meditasi. Jadi supaya ada bukti memang betul jelas Betul. kalau dia bergoyang. Jangan cuma maksudnya kadang-kadang kan kita suka juga ya Bante merasanya ini bergoyang, ini apa. Kadang-kadang dalam meditasi kan Iya. kita suka ada juga yang begitu gitu. Tapi kalau seandainya betul apa yang dia rasakan Bante, karena mapping juga pernah melihat loh Bante, ada di tempat retret itu betul-betul bergoyang dan berputar sekali Bante. Nah itu sempat juga jadi pertanyaan juga di mapping, kenapa kok bermeditasi bisa seperti itu, dan apakah orang yang bergoyang seperti itu dia tidak punya apa ya, kayak rasa gitu loh Bante, kerasa ini malah bergoyang nih terus hentikan gitu Bante. Kenapa kok bisa nggak punya kendali gitu ya Bante ya? Gimana Bante penjelasan? Ya memang ya Bante juga terus terang banyak mapping, sering ngelihat orang meditasi, ya maaf ya,
dia goyang putar sampai putar. Terus ada yang mudra, gerakannya mudra. Ya Bante nggak tahu nih, yang bener-bener mapping bilang dia kepalanya tuh goyangnya teratur, lentur atau bagaimana kan kita nggak tahu nih. Mungkin saya harus ketemu sama orang yang dia mapping kayaknya. Kalau misalnya bergoyang begitu Bante, sampai berputar begitu. Kalau berputar begitu, ini teori saya mapping ya. Kita kan meditasi kan pengen jadi pengendali mapping, betul nggak? Betul. Pengendali apa mapping? Ya batin kita kadang-kadang. Iya, pengendali pikiran Pikiran, kan. iya, betul. Iya, tapi bukan cuma mengendalikan pikiran loh mapping, mengendalikan fisik juga. Nah, Jadi memang bagaimanapun nanti kita meditasi pasti ada satu hal ya mungkin nggak bisa diterima nalar mapping. Karena saya pun dulu waktu saya meditasi di Myanmar latihan, saya lagi duduk begini mapping, lagi diam, saya bisa langsung pukul orang, bisa begitu. pukul tapi nggak pukul orang kayak pukul Kayak jurus pukul, kungfu tapi lah bener-bener gitu, Bante itu bener melakukan gerakan itu. banget mapping dan itu keras sekali. Bisa gitu ya Bante? Itu satu, saya lagi duduk diam mapping, saya pasti dihantam dari belakang seperti sama orang dihantam gitu. Dan tubuh saya bisa pindah ke depan mapping. Bisa terpental gitu. Ya, tapi saya ketemu guru mungkin buat saya cocok. Dia bilang apapun yang kamu alami kembali ke tujuan. Bante rasanya waktu saat itu terjadi, fokus itu bagaimana Bante? Saya lagi diam, lagi fokus malam mapping. Fokus malah. Jadi pakai fokus dia keluar gitu. Dan ini buat saya sesuatu yang aneh gitu. Apa itu kekuatan kama ya Bante? Itu sangkara. Oh, kama. Itu sangkara karena dulu saya pernah main Oh. kungfu gitu, main pukul gitu. Jadi ketika saya diam dia keluar sendiri nih. Kayak orang menggigau Begitu lah. kuat sekali ya. Nah itulah saya bilang. Luar biasa. Dan itu bagus, guru saya bilang ini sedang pembersihan. Jadi, sedang pembersihan sangkara kita yang kependam gitu. Dan kalau saya karena diajarinya sudah udah terima aja gitu. Guru saya bilang udah terima, kembali ke tujuan lagi, duduk lagi. Itu berulang-ulang loh. Kalau biku lain Bante pernah melihat tidak selama Kalau biku lain saya lihat dia mutar mapping. Oh. Dia sampai putar gitu. Dan Dan Mapping pernah lihat satu. kalau guru saya bilang itu ya kita udah lepas kendali. Sekarang gini aja Kenapa, mapping. Bante? Sekarang Bisa. gini aja. Bagaimana kita bisa mengendalikan yang tidak terlihat? Kalau yang terlihat aja kita nggak bisa kendalikan. Gitu. Teorinya begitu. Kalau yang kelihatan kan lebih mudah mapping harusnya kan. Terus kalau yang kelihatan nih, yang nyata nih, kita nggak bisa kendalikan. Bisa nggak kita kendalikan yang nggak nyata? Justru itu maksudnya Mapping Bante. Kenapa kok bisa sampai loss, bisa sampai nggak terkendali? Berarti memang kesadarannya mapping kurang. Mungkin niatnya juga kurang atau dia bisa ada juga maaf ya. Ada juga orang yang menikmati gerakan itu mapping. Oh. Nah ini makanya berarti bilang kayaknya sih lebih ketemu orangnya lebih enak tuh. Kamu waktu gerakan itu muncul kamu menikmati atau enggak? Karena ada orang ketika gerakan ini muncul mapping nih, goyang depan, goyang belakang, dia menikmati mapping, makanya dia ke bawah itu. Makin lama malah makin jadi lebih parah. Muter, karena buat dia tuh enak gitu. Bante, kalau orang yang bermeditasi itu sedang seperti itu, boleh nggak kita bangunin Bante? Kita bangunin, maksudnya tuh kita panggil gitu, kita. Dia harusnya sih itu gurunya mapping ya. Ya, Tugas tapi sebenarnya kalau Bante ketemu yang begitu, misalkan meditator yang di bawah lagi Bante. Kalau lagi latihan sama saya sih sampai itu mapping. Karena saya pernah ketemu juga Bante, Mm-mm. satu teman yogi juga. Pas mapping ngobrol begini, terus dia nyaut, dulu juga saya gitu ya, dia bilang gitu. Jadi saya juga sempet loh, udah mulai bergerak juga. Terus saya ditepuk tadi ya, dibangun, dikasih tahu. Saya sendiri nggak sadar, dia Tahu bilang. berarti ya kalau gitu emang harus harus disadarkan lagi. Intinya begitu. Iya, terus dia bilang sejak itu saya udah Nggak gerak goyang lagi. lagi. Jadi berarti bisa juga ya Bante kalau ditepuk Bisa. juga. Kalau di Zen pernah dengar ya Zen ya? Iya. Medita- Itu jangan pakai kaki. jangan goyang loh mapping. Iya. Badan turun ya Pernah- mapping, pernah digebuk. baca. Itu untuk membangkitkan kesadaran dia. Itu kalau di Zen agak keras, kalau saya nggak mau bawa kayu lah. Saya minta cukup saya usap aja. Tapi Bante ya, pengalaman mapping sendiri nih Bante. Mapping baru mengetahui ternyata Bante, mapping bisa tidur dalam posisi duduk bersila. Bante percaya? Mantap ya. Betul Bante. Mapping juga baru tahu. Soalnya kenapa? Pada saat duduk bersila, kan kalau kita tidur itu terus terbangun itu ada Bante, rasanya itu ada kan, ada hentakannya gitu Iya, kan, bener, kaget. walaupun kecil gitu Betul. kan. Jadi mapping makanya tahu, oh tadi tidur ternyata. Dan mapping merasa
nggak bergerak. Terus mapping taunya dari teman-teman tuh ada yang ngomong gini, ih si mapping udah hebat loh meditasinya, duduknya udah diem. Dalam hati mapping dia nggak tahu mapping tadi juga ada tidur gitu. Nah Itu mah diam luar dalam mapping. dia benar dalam. Iya. Nah maksud mapping Bante, kalau tadi kan Bante bilang kalau di Zen kan dipukul nih, aku suka. Kalau mapping ikut begitu nih bisa lolos dari pukulan. Ya karena kan posisi kondisinya kan orang nggak tahu tuh lagi Iya, tidur dalam kan. pikiran siapa yang tahu? Karena orang lihatnya kan kayak duduk kan ya, Duduk lagi fokus aja, banget ya. kan gitu. Ya itulah agak susah kalau itu malam. Pokoknya masa orang lagi fokus kita bangunin gitu. Tapi ternyata yang nggak bisa dilihat dari luar juga Nggak ya, bisa, Bante. kan Nggak itu bisa yang juga tahu gitu. yang Yang tahu mengalami. yang iya. Gitu. Nah, dari situ sih mapping selalu berusaha kan Bante. Ya campur niat juga kan. Karena kan merasa gini Bante ya, kayak mapping kan rumah tangga. Udah meninggalkan rumah, retret begini kan. Maksudnya pengennya ya kita maksimal Bante. Ada hasil lah yang dibawa pulang lah gitu. Iya, maksudnya kan sayang gitu. Kita udah jauh-jauh ke sini. Kalau kita cuma ya begitu-gitu aja, buat apa gitu. Jadi kan kita kuatin tekad lagi. Tapi ya tetap sih Bante. Kadang loss juga. Wajar mapping itu buat saya itu bagian dari proses. Nggak bisa orang sempurna tiba-tiba. Ya. Karena saya juga sama lah di Myanmar begitu mapping. Kadang-kadang perasaan lagi meditasi karena kaget gitu. Iya. Iya. Perasaan mah kayaknya bener Bante. Iya. Perasaan mah kayaknya lagi fokus bener. Tapi kok Wajar. tiba-tiba kaget. Saya sih yakin mapping semua yogi pasti akan mengalami hal seperti ini. Iya. Saya yakin banget. Iya Bante. Wajar lah. Yang penting kita nggak niat mau tidur waktu meditasi gitu aja. Iya, padahal kalau dilihat kadang-kadang yang tidur udah cukup loh Bante. Iya. Heran juga mapping. Kenapa bisa begitu mapping? Bisa, kenapa ya Bante di situ? Karena ketika kita meditasi nih, badan kan istirahat mapping. Iya. Ya, terus kalau kita makin hening, pikiran kan istirahat. Orang kalau badannya istirahat, pikirannya istirahat, dia cenderung tidur mapping. Karena Kenapa? tenang juga gitu. Udah tenang, kondisinya udah tenang. Sedangkan kesadaran dia kan masih lemah. Saya pikir wajar mapping. Nanggulanginnya gimana ya Bante? Jam terbang. Soalnya sangat sulit banget. Bante. Walaupun tidur udah cukup loh, mapping ngerasa tidur udah cukup, tapi tetap tuh duduk berapa lama pasti. Karena Ada ngantuk. maaf ya mapping, orang bilang tidur cukup kadang-kadang ukurannya jam. 8 Iya, jam. iya, Tapi mapping enggak ukurannya mapping. jam. Ukuran tidur cukup itu bukan 8 jam mapping. 2 jam pun kalau deep sleeping itu cukup. 8 jam kalau tidur gelisah nggak cukup mapping. Jadi nggak bisa bilang saya tidur cukup Bante tapi masih ngantuk. Oh berarti belum cukup. Saya makan banyak Bante tapi masih lapar. Tapi masuk akal juga Bante. Mungkin karena mapping kan di sini juga jadi panitia, otomatis Bante. Pasti ada lah yang masalah yang mapping kepikir gitu kan. Ini ada yang belum beres, itu ada yang belum beres. Masuk akal juga sih Bang. Jadi mata mungkin merem tapi pikiran ini masih tetap kerja. Nah itu. Jadi yang disebut tidur cukup mapping ukurannya bukan jam, bukan 8 jam. Kata dokter kan 8 jam, ya Iya. 6 jam. 8 jam. 8 jam. Waduh kalau buat Bante kebanyakan mapping masa Bante tidur 8 jam. Kecuali lagi sakit. Jangan Bante mah 8 jam, umatnya kasihan nungguinnya kelamaan. Bangun pagi jam 8 gitu. Tidur cukup itu kalau kita bangun tidur merasa segar, merasa nyaman. Walaupun 2 jam, 3 jam, udah cukup. Sama seperti makan. Ada orang makan 2 piring belum kenyang, berarti belum cukup mapping. Tapi ada orang makan 1 piring kurang pun kenyang, berarti cukup. Bante balik lagi ke yang tadi, mapping masih penasaran. Yang seperti Bante bilang, mudra yang dia bikin tangan seperti Iya, itu. gerakan-gerakan. Itu apa? Maaf ya Bante, apa kemasukan atau bagaimana? Enggak mapping. Kita kan lahir dengan latar belakang yang berbeda. Dari mana kita lahir kita nggak tahu mapping. Dulu kita siapa kita juga nggak tahu. Dulu kita melakukan apa kita juga nggak tahu. Itu betul-betul nggak bisa dikontrol gitu ya Bante. Karena kalau mapping rasanya kan kayak tadi ngantuk, sedikitnya tuh mapping bisa tahu, mapping bisa kontrol gitu kan. Bisa, oke, tekad lagi. Terus kalau udah mulai ngantuk nih, udah mulai kerasa ke bawah, bisa gitu loh, diangkat lagi gitu Bante. Ada 2 hal mapping. Saya ketemu orang yang seperti ini karena banyak sekali. Satu, dia yang mudranya asli mapping, nggak dibuat-buat. Dan mudranya indah sekali. Bisa kelihatan sama Bante. Kelihatan mapping. Dan dia karena dia latihannya sama orang-orang yang nggak sejalan sama dia, orang bilang tuh dia ini salah gitu. Oh iya. Tapi saya pikir kalau itu natural dan dia masih penuh kesadaran, nggak salah. Makanya saya bilang kalau kamu nanti lain kali meditasi, kalau kamu masih sering mudra, udah nggak usah gabung sama orang lain dulu.
Kamu sendiri aja. Tapi itu nanti bisa berhenti nggak sih Bante? Bisa mapping. Kalau Bisa sudah habis waktu, gitu istilahnya. ada waktunya. Orang nari terus juga pasti ada berhentinya mapping. Capek. Nggak bakal nari terus. Iya. Kita ngomong juga ntar udahan. Iya nggak? Iya betul. Ada waktunya. Betul. Iya. Dan kadang-kadang mudra itu bikin dia nyaman mapping. Dan nyaman itu jadi kendaraan dia. Kalau nanti dia terus jadi ketagihan begitu, jadi Nah ini ya yang mesti dikasih pengertian sama dia. Ya ada bisa kan kayak seperti pisau bermata dua. Pisau kalau digunakan orang baik ya jadi manfaat. Mungkin kalau digunakan orang yang lagi marah, ya orangnya galak, jahat jadi senjata. Sama kondisi seperti itu. Tapi syaratnya satu mapping ya, sadar mapping ya. Dia sadar dengan gerakan dia. Itu bisa jadi apa? Saya bilang kendaraan. Ya, ada manfaatnya gitu Bante. ada mapping karena saya pernah ketemu satu orang. Sekarang dia jauh lah, jauh lebih tenang, jauh lebih wise. Tapi satu hal mungkin agak sedikit di luar nalar mapping. Jadi dia bisa connect sama makhluk-makhluk yang bukan manusia. Hmm. Tapi makhluknya bukan makhluk jahat mapping ya. Ada keterlibatan makhluk lain, tapi makhluknya pengen bikin jasa mapping. Jadi melalui dia gitu. Makhluknya bukan makhluk jahat. Memang ada makhluk lain. Ada makhluk lain yang karena mungkin di masa lampau dia nggak tahu saya apa dia saudara, apa dia teman baik. Oh iya bisa Iya. gitu juga ya. Jadi makhluknya tuh karena dianya juga mau, akhirnya mereka kolaborasi tuh mapping. Kayak hari ini kita kolaborasi nih mapping. Iya iya. Iya, ada niat baik, anggaplah ini makhluknya gitu. Emang makhluk Bante. Jangan dianggap Bante. Jadi kadang-kadang ada makhluk baik gitu mapping karena dia tahu nih orang baik, akhirnya ya udah dia mau pakai orang ini untuk sampaikan niat baik dia karena mapping tahu saya orang baik akhirnya mapping pakai saya untuk sampaikan niat baik mapping mirip-mirip begitu mapping. Oh, begitu. Jadi ada hubungan yang saya bilang hubungan baik sih. Tapi kalau orang maaf ya kalau orang yang nggak paham kan katanya kita seolah-olah kita apa berhubungan dengan makhluk halus gitu Iya. ya. Kita berkolaborasi dengan makhluk halus. Saya pikir sepanjang itu baik nggak Jadi masalah. kayak bekerja sama mungkin orang lihat Iya, jadi kayak iya. ini. Ya kayak ada makhluk mungkin minta bantuan kita pengen nolong orang kenapa enggak gitu kan dua keuntungan mapping makhluknya jadi berbuat baik kitanya Jadi jembatan. terkenal Bante. Kalau ada Kiyoshi nyambung lah kalau begitu. Yang dibantu juga kan jadi apa beruntung juga. Iya. Ya, minimal makhluk itu bisa ada kebajikan lah gitu. Iya. Bante, tadi Bante bilang dalam meditasi kan kita biasanya tuh pengen mengendalikan batin tubuh kita gitu kan Bante. Nah tapi kalau kejadian seperti itu Bante, seperti bikin mudra atau goyang-goyang, kalau kitanya berusaha artinya kan kita mengendalikan juga kan Bante, berusaha tidak untuk tidak bergoyang gitu. Iya bisa. Nah itu bagaimana Bante kalau begitu? Ya, Kan sepertinya kontradiksi ya Bante ya. Betul. Kembali ke orangnya nih. Kita kembalikan ke dia lagi. Maunya bagaimana? Ya, kamu maunya seperti apa? Karena kita memang kan nggak bisa. Kita meditasi kan dikasih kesempatan mapping sebenarnya untuk menjadi diri sendiri. Bukan untuk menjadi orang lain gitu kan. Sepanjang kamu bahagia dengan cara kamu itu ya, kamu bisa lebih baik, lebih bijak, lebih sabar. Kenapa enggak gitu kan? Kan sama seperti kalau mengantuk di mapping kan mengantuk. Kalau mapping berusaha untuk tidak mengantuk, ya sama juga kan. Artinya seperti mapping berusaha mengendalikan diri sendiri kan. Betul. Kedengarannya kan jadi seperti kontradiktif gitu kan. Betul. Jadi intinya mah kita tidak ya udah mengendalikan, tapi kita mau belajar mengalir aja mapping. mengalir aja ya. Belajar mengalir aja. Seperti yang hari ini kita lagi ngomong nih ada air suaranya ya. Apa perlu kita berhenti dulu nih air? Jangan Bante. Angin Indah. dingin mapping saya kedinginan nih. Apa anginnya kita berhentiin dulu mapping? Indah Bante ada suaranya. Iya. Nggak apa-apa kali dingin juga ya. Yang penting kita kalau meditasi mah mapping sebenarnya ya kita belajar mengalir mapping. Ya maaf ya dalam keseharian kita udah banyak konflik mapping ya. Iya, Bante. Konflik sama orang, konflik sama suara, konflik sama cuaca, konflik sama macam-macam lah. Intinya kan konflik kan capek itu Iya. mapping kan. Terus kalau kita meditasi kita disuruh konflik lagi gimana mapping? Sedangkan alam maunya itu gitu. Ya mungkin kalau pendapat saya beda dengan yang lain, tapi saya lebih suka hidup ini ya mengalir aja. Ya seperti hari ini ada angin kencang, sebenarnya keringinan mapping sebenarnya. Ya tapi masa gimana ya? Masa mesti protes dulu, Chris, cut dulu Chris, dingin Chris gitu. Ya enggak kali ya. Iya, Bante. Jadi bagaimanapun kita sebenarnya kita meditasi ini ingin belajar menyesuaikan diri. Ingin punya ilmu air sih sebenarnya mapping. Ngerti nggak ilmu air? Mengikuti bentuknya itu mengikuti Wadahnya. wadahnya. Nah. Iya.
di gelas jadi gelas, Iya. di mangkok jadi mangkok, jadi ember jadi ember, di kolam jadi kolam, tapi dia nggak kehilangan sifat dia Iya, aslinya, jati dirinya dia jati nggak hilang. dirinya. Enak loh mapping kalau kita bisa bisa apa? Saya bilang bisa mengalir bersama alam. Cuma ya. takutnya hanyut aja Bante. Kalau Hanya alirnya, kita ditarik gampang mapping. kalau ada yang narik Bante, kalau narik nganyut banget. Awalnya kita pasti hanyut mapping. Iya. Awalnya semua orang latihan pasti hanyut, nggak mungkin nggak hanyut mapping. Ya. Karena masih ada kebodohannya. Kita kan lagi belajar mapping. Kita lagi belajar kan, lagi latihan mapping. Pasti ada lah yang bikin kita hanyut. Tapi justru kan di situ mapping. Jadi tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Betul. Gitu. Setuju Bang. Iya. Iya. Kalau meditasi latihan meditasi langsung sempurna, dua orang kayaknya jadi arah semua mapping. Iya. Iya. Udah nggak di Kita nggak ada sini. meditasi lagi mapping. Iya, Bang. Habis udah jago semua. Iya. Tapi pernah kepikir sih begini Bante. Emang gimana ya? Hidup itu nggak indah Bante. Tapi bisa jadi indah kalau kita mau belajar caranya. Mm-mm. Kalau mapping pikir begitu, karena beberapa kali kan pastilah kita menemukan rintangan gitu Pasti. kan. Pasti hambatan. Pasti. Nemuin itu kan, pada saat nemuin rintangan dalam kehidupan itu pasti kita berpikir, aduh hidup ini bener-bener nggak indah banget. tapi dengan kita mau belajar, akhirnya kita bisa jadiin itu pengalaman. Kita melangkah lagi, mulai dari kecil lagi. Akhirnya ya gitu Bante, bisa menerima, bisa kita Memang memang kan- begitulah. Orang bilang kan pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya benar Iya. mapping ya. Ya. Tapi pengalaman siapa mapping? Pengalaman sendiri, tapi sebenarnya sih pengalaman orang lain juga bagus juga Bante, buat Tapi kita guru juga. yang terbaik mapping itu pengalaman kita mapping. Pengalaman Masing-masing. sendiri. Kan. Iya. Tapi pengalaman yang bagaimana mapping? Yang indah, yang menyenangkan, atau yang membuat kita kecewa, marah, sedih? Kalau saat ini mapping ngerasanya Bante, justru pengalaman yang tidak mengenakan itu loh Bante, yang Pengalaman bikin pahit. kitanya jadi batin kita tuh malah jadi lebih kuat gitu. Jadi kita Benar. tahu, oh ya saya salahnya di sini. Setuju mapping. Iya, Kak. Saya pernah bilang gini mapping. Iya, gimana? Kalau hidup ini baik-baik saja, saat itu kita nggak belajar mapping. Iya, betul. Kalau sekolah lagi libur, nikmatilah liburan itu, tapi dengan sewajarnya, boleh mapping, nggak apa-apa. Tapi ketika kita sedang ada masalah, misalnya kita sedang marah, sedih, kecewa, kita merasa terhina, kita merasa tersakiti, itu saat itu guru kita datang lagi katanya. Guru apa mapping? Ya guru kesabaran gitu. Dan ini kan connect mapping sama meditasi. Iya, Orang kan nggak harus meditasi bareng-bareng kalau mapping buat belajar Setuju. guru ya, ketemu guru. setuju. Nah, orang-orang menyebalkan itu guru mapping. Guru besar mapping. Tapi kalau bisa jangan lah Bante. Ya kan nggak mungkin mapping kita bisa minta sama alam, saya maunya ketemunya orang baik-baik aja. Kan Iya nggak bisa sih. mapping. Kapan belajarnya juga ya Bante. Iya. Kalau yang baik-baik aja begitu, ya Nina Bobo jadinya Bante. Bener-bener mapping. Iya bener-bener. Ya beda nih ya perumpamaan mapping ya. Mapping kan tahu ayam ternak, ayam negeri. Iya. Sama ayam hutan tahu bedanya mapping. Ayam hutan kan nyari makannya sendiri gitu kan, dia berjualan sendiri. Kalau ayam ternak itu kan udah enak Bante, bangun tidur udah ada makanan, Iya. melek, Terus skillnya sama nggak mapping? skillnya beda lah Mas. Bagusan siapa skillnya? Ayam hutan. Kenapa bisa begitu? Karena ayam hutan hidupnya setiap hari penuh Struggle tantangan. juga ya, struggle, dia bertahan Benar. hidupnya lebih ini. Ayam negeri emang enak mapping, makan semua, ada dokter, Cuma ada tempat larinya benang. juga udah lari. Ya lembon gitu. Jadi gitulah mapping. Kalau saya terus terang dulu memang sama seperti orang lain, mungkin dia seperti mapping juga atau seperti teman-teman juga mungkin yang dengar ya. Setiap ada masalah itu kadang-kadang suka ngeluh mapping. Iya. Suka nyari kambing hitam, Betul Bante. nyalain orang. Tapi Iya. sekarang karena sering mengalami itu mapping, Akhirnya ya itulah saya bilang akhirnya malah batin dewasa sendiri. nyadarin Kenyang pengalaman. Jadi kita tahu, oh ternyata selama ini kita bukan sedang mengalami hal-hal buruk, kita sedang mengalami hal-hal baik, ketemu guru besar terus. Kalau itu kesadarannya kuat Bante, benar Iya. bisa kalau pas lagi kesadaran lemah Bante. Nah itu dia. Keluar Makanya jengkelnya. kenapa kita latihan meditasi agar kita ketika ada apa kita enggak jadi budak pikiran, mapping. Orang yang marah kan ketika marah kan dia sedang jadi budak pikiran, mapping. Iya, Sedang kecewa itu kan budak pikiran, ulah pikiran kan. iya Bante. Sedang nangis, sedih, Iya. itu kan ulah pikiran, mapping. Kalau kita sadar, ya biasa-biasa aja sih Iya, sebenarnya. Makanya kita ya itulah pentingnya meditasi ya di situ. iya. Pas lagi marah, oh ini marah nih. Iya. Tahu kita bisa cut nih kita lah. Ya mungkin kalaupun marah boleh sih, kalau menurut mapping boleh mengungkapkan, tapi
istilah sekarang jangan lebay gitu Bante. Aduh, Maksudnya iya. komunikasi aja gitu. Kamu bikin begini nih bikin saya marah, bikin Makanya saya kita tidak di nyaman. samping meditasi, mapping, kita harusnya kayaknya sih mesti belajar ilmu komunikasi. Iya, harusnya. Iya, mesti kuliah dulu udah komunikasi. Gitu. Agar nanti orang ketika dengar apa yang kita omong, walaupun maksud kita baik nih, Iya. tapi kalau nada udah lain sedikit, muka lain sedikit, entah ketangkapnya jelek loh. Iya. Mm-mm. Apalagi dianya sedang perasaan juga sedang kurang bagus. Jadi penting sih ilmu komunikasi kalau saya gitu. Mm-mm. Kalau bisa mah jangan marah kalau bisa. Tapi kan kalau kita kan bisa. orang biasa, Iya. tapi nggak mungkin kita kan Kalau udah senyum nggak marah kan terus. arahat. Ya juga sih. Kita kan orang biasa. Tapi jangan sering-sering marah lah. Iyalah Bante. Bante makin seru aja bincang-bincangnya Iya. kita nih Bante. Nah ini mapping berandai-andai ini Bante. Semisal Bante, mapping nih kan peserta meditasi gitu ya Bante ya. Terus mapping saat meditasi ini mungkin pernah lah melihat sinar. Terus nanti nih mapping punya keinginan lagi gitu loh Bante. Ngarep lagi. Ngarep lagi, kepengen Hmm. lagi. Terus mapping juga pernah dengar juga kan tentang abinya gitu kan Bante. Mapping ngeliat, kayaknya keren juga gitu kan Bante kalau kita bisa punya abinya. Dan punya keinginan itu Bante. Nah itu bagaimana menurut Bante? Keinginan seperti itu? Ya, maaf ya, mapping ya. Meditasi ini beda dengan kehidupan sehari-hari umat awam yang nyari duit, mapping. Kalau umat awam nyari duit, memang dia harus usaha, harus punya ambisi, mapping. Kalau orang rumah tangga nyari uang nggak punya ambisi, repot, ketinggalan. Betul. Itu wajar lah kalau orang biasa berambisi. Tapi kalau kita lagi meditasi, mapping, ambisi itu harusnya dihilangkan, mapping. Orang meditasi nih ya, untuk dapat tenang, mapping, itu nggak bisa diinginkan. Apalagi maaf ya sampai ketemu nimitta, katanya cahaya-cahaya batin. Gitu. Itu nggak bisa diinginkan, mapping. Yang pengalaman saya, mapping, ya ini kita nggak bicara yang tinggi-tinggi lah, bicara yang nyaman-nyaman lah tentang tubuh kita ya. Mungkin mapping juga pernah ngalamin nih waktu meditasi, kok badan kayaknya enak banget gitu ya. Kayak nggak ngerasain kaki, terus apa-apa semuanya kayaknya pas banget lah, pas lah gitu kan. Itu kan sebenarnya kan buah dari keheningan, mapping. Buah dari pelepasan ketika batin kita sedang tidak ingin apa-apa kan. Tubuh kita kan juga sedang nyaman gitu kan. Tapi kalau kita duduk nih ngarep, mapping, capek loh. Iya. Meditasi nggak ada Jadi hubungannya. tegang mapping. juga ya Bante ya. Iya. Ngarep apa, mapping meditasi dan Pengen Kalau- punya abinya Bante. nah, kalau ngarep itu bisa, udah enak banget, orang nggak dapat semua gitu kan. Jadi kalau pengen punya pencapaian waktu meditasi, kita nggak ngejar lagi, mapping, kitanya yang diam. Jadi inti kalau bahasa saya mah, kita nggak menuntut lagi, kita nggak mengejar lagi, kita nggak menolak lagi, kitanya cuma diem aja nerima. Nanti mungkin kita bisa akan mengalami sesuatu yang mungkin belum kita alami gitu. Jadi meditasi, mapping, kalau bisa maaf ya, udahlah jangan banyak nuntut apa-apa lagi gitu. Iya. Ini mesti adem, Bante, meditasi. Makanannya mesti cukup gitu kan. Kamarnya juga mesti pas gitu. Pokoknya semuanya juga mesti pas. Ya maaf ya, kita meditasi, mapping, bukan ingin nuntut semua yang di luar sana mesti sesuai seperti yang kita mau. Kitanya yang belajar menyelesaikan diri dengan keadaan. Begitu, mapping, meditasi mah. Bukan jadi menuntut lagi, belajar nerima. Tapi bagaimana kalau misalnya menurut kita ini, mapping istilahkan mungkin menurut kita tidak mendapat yang sesuai gitu kan. Berarti kamu orangnya Itu kurang gimana? bersyukur. Oh Iya. gitu ya Bante. Jadi walaupun kita diberikan sesuatu yang mungkin menurut kita kurang pas atau Pas, itu, ping, kita pas, mapping, pas. Udah, harusnya dapatnya segitu, mapping. Pasnya segitu, mapping. Hari memang itu udah pasnya pas. segitu. Oh begitu Yang ya, bikin Bante. nggak pas kan kamu kan ukurannya kan ukuran perut kamu gitu. Iya. Misalnya kalau makan. Ya ukuran kenyataan pasnya segitu. Pasnya segitu. Memang kita ya pantas mendapatkan apa yang emang kita dapatkan Iya. gitu ya. Ketika maaf ya, ketika hari ini cuacanya sedang sejuk kan nih pasnya agak segini, mapping. Iya. Kalau hujan ya pasnya memang hujan gitu. Cuman masalahnya kan kita pasnya kan harusnya seperti yang saya mau. Iya keinginan itu. Begitu balik kan? lagi ya, Bante. Ya pastinya kalau begitu mah repot, nggak Sebetulnya bisa. dengan begitu pun ada keinginan, ada apa ya keluhan begitu. Sebetulnya itu tidak membahagiakan ya. Itu kan ada ketidakpuasan, mapping. Kepuasannya. Betul nggak? Iya betul Bante. Ada ketidakpuasan. Betul. Dan ini maaf ya, mungkin saya kalau salah ya maaf juga. Ini bukti bahwa kita orang yang tidak bisa bersyukur, mapping. Nah ini saya pernah ngalamin waktu saya di Thailand, mapping ya, biku baru, mapping.
Saya datang berkelompok dengan teman saya. Kita bangun jam yang sama, pindah patah jam yang sama, nyapu jam yang sama, makan jam sama, latihan jam yang sama. Tapi ada teman saya kadang-kadang ngeluh mapping. Ngeluhnya gini, ini kita jadi biku kok begini aja ya, kok nggak pernah diajarin ya, dia bilang gitu. Saya dengar mapping, ya maaf Bante ya, saya bilang sebenarnya Bante, kita nggak layak ngomong begitu, saya bilang. Karena kita di sini udah diberikan segalanya sama guru kita. Jubah kita dikasih, patah dikasih, tempat tinggal dikasih, makanan dikondisikan, listrik nggak bayar, semuanya nggak bayar. Terus saya bilang, kita udah dapat segala-galanya dari guru kita. Sekarang apa yang kita bisa berikan sama guru? Itu yang kadang orang lupa. Iya, kalau kita cuma nuntut, kita kayak nggak tahu terima kasih dah, saya bilang. Betul. Iya, kita udah dapat segalanya loh, saya bilang. Nggak ada loh tempat di mana orang bisa tinggal tapi nggak keluar duit. Gitu. Iya, betul. Terus dikasih, maaf ya, dikasih kedudukan tinggi, mapping. Iya. Sama anak ini kan mulia sekali. Dikasih anugerah, sama Lombok kita diangkat. Tapi kita merasa, kok masih kurang. Ya itu kan bukti bahwa kita ini orang yang nggak tahu terima kasih, mapping. Masih nuntut, walaupun kita sudah diberi banyak. Dan kadang-kadang ya di tempat meditasi ada juga sih yogi-yogi seperti itu. Saya pikir ya wajar karena mereka mungkin batinnya masih ya kekanak-kanakan mapping ya. Ya mudah-mudahan sih sering meditasi nanti nggak nuntut lagi. Iya, Iya. harusnya kita bisa melihat sampai di situlah. Jangan terlalu banyak menuntut atas apa yang sudah diberikan kepada kita gitu kan. Malah kalau mapping melihatnya Bante ya di tempat ini meditasinya di kayak Gata Sakti. Tadi kemarin rasanya Bante Santacito juga ada memaparkan tentang ada bahayanya tinggal di tempat yang maksudnya nyaman dan Mantap lah ini mah menurutnya itu. ini mewah lah seperti hotel Betul, gitu kan. betul, Dan betul. nanti mikir juga loh Bante, bener juga. Ini mikirin ini bahaya juga karena nggak semua tempat meditasi seperti ini. Kan nggak lucu banget Bante kalau mapping melekat dengan tempat ini, mapping maunya meditasi lagi nanti tempatnya seperti ini, mau cari di mana? Nah gini mapping, Penderitaan. ada dua hal mapping. Maaf ya, mapping kan hidup nih mapping ya, Iya. berarti kan juga hidup. Kita kan setiap hari makan mapping nih. Boleh nggak mapping setiap hari nih? Sekali-kali mapping, sekali-kali. Kita makan enak, boleh nggak mapping? Boleh Bante, kalau sekali-kali asal jangan Ya, sampai tapi melekat. kalau besok lagi, boleh nggak mapping? Ya bosan juga sih Bante. Bukan bosan kalau- dua, kasihan yang nyari duit mapping. Iya. Jadi maaf ya mapping ya. Hal-hal yang baik bisa jadi guru mapping, hal-hal yang buruk bisa jadi guru. Iya. Makanya Bante pernah nulis satu kata-kata mapping ya. Semua manusia pasti nanti akan menerima karma baiknya. Pasti akan menerima karma buruknya. Iya. Justru dari dua hal inilah mapping kita bisa belajar. Ketika kita terima karma baik, kita juga nggak berlebihan euforia, masih Bante begitu kan? Ya, betul. Ketika terima karma buruk, kita juga nggak Nggak sampai terpuruk, terpuruk merasa jatuh. Sebenarnya nggak ada masalah mapping dengan tempat. Masa Bante mesti di gunung terus mapping? Aduh ampun. Kasihan Bante. Iya, Nggak apa-apa lah Bante, sekali-kali boleh lah Bante. Iya. Tapi maksud mapping buat mappingnya nih Bante. Kalau Nah. mapping melekat sama tempat ini, karena Hmm. gini Bante, contohnya seperti waktu mapping di Simpah kan Bante, itu kan belum jadi, kalau Bante ingat waktu itu memang ada rekaman dengan Bante, Ada. ya itu mapping tidur di Dhammasala pakai tenda meditasi Bante, Mhm. bukan tenda buat tidur Bante, Heeh. dan nggak bawa selimut Bante, cukup dingin juga. Mhm. Jadi maksud mapping tempat lain kan mungkin nggak senyaman ini gitu kan, Betul. tapi waktu di Simpak ya mapping bisa tidur juga gitu Nah. kan, bisa pulas. Tapi untungnya Bante, mapping nginep di Simpak itu duluan dari di sini. Mungkin kalau mapping udah di sini, mapping juga nggak ngelirik. Pulang. Tapi nggak Bante, semoga sih nggak Bante. Maksudnya Iya. ya kita namanya latihan ya Bante, dimanapun Itulah harus mapping. Dulu pun saya gitu mapping, dulu pun saya begitu ya. Orang yang latihan di tempat nyaman nih kayaknya nggak bisa berkembang banyak. Tapi saya pikir namanya manusia mapping. Pasti bisa Kalau dia udah latihan mapping, tempat itu semuanya mendukung pasti. Kayak Bante makanya tadi Bante kasih ilustrasi. Boleh nggak sih mapping kita makan enak nih hari ini gitu kan? Apa saya mesti Kasih makan bonus aja singkong lah, aja Bante. mapping? Ya makan genjer aja tiap hari. Kasihan. Boleh kali makan martabak apio misalnya. Gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa lah. Jadi nanti misalnya bisa nggak kita ngambil pelajaran dari setiap hal yang kita jalani itu. Itu aja sih. Bante, mengenai meditasi nih Bante. Setelah kita berlatih Bante,
itu kita bisa lihat nggak sih Bante kemajuannya ini? Eh, Hasil meditasi. hasil meditasinya ini nih kita lihat dalam sikap di kesehariannya kita gitu. Bisa nggak kelihatan gitu? Harusnya bisa loh, Mapping. Harusnya. Harusnya. Iya. Karena justru kan kita meditasi kan mau mengubah perilaku, mengubah sikap kan, Mapping. Iya. Terus kadang-kadang juga tanya, apa sih Bante ukurannya? Iya. Bahwa seseorang itu benar-benar dia mengalami kemajuan dalam meditasinya gitu kan. Dia punya apa? Kelihatan di kasat mata kita Iya, gitu tuh. bisa kelihatan Iya, ke saya. kelihatan gitu. Oh, Kalau- ini orang udah maju gitu. Kalau saya gampang, Mapping. Gimana, Mapping? Kalau saya gampang. Karena ini connect sama saya, Mapping. Dulu ketika saya belum meditasi, saya orangnya emosional, Mapping. Gampang marah. Maaf ya, ibarat rumput saya ini kering, Mapping. Orang buang puntung rokok saya nggak bakar. Tapi sekarang ya orang bakar saya sama bensin belum tentu kebakar, Mapping. Iya, saya nyebur aja ke kolam. Kalau dulu mah nggak dibuang puntung, ngebakar diri sendiri kan. Nyari puntung, Mapping, nyari puntung. Kayaknya kali pada masalah nggak enak gitu hidup gitu. Nggak hidup gitu kan. Iya, sepi. Iya, nggak rame gitu. Iya. Jadi tolak ukurnya gimana kalau Bante? Kalau buat saya nih mapping ya, tapi ya nggak tahu lah kalau buat yang lain ya. Kalau buat saya mapping nih, kalau orang kan harusnya kan ada tolak ukurnya tuh sebagai kemajuan apa gitu kan. Hasilnya apa sih meditasi itu kan? Kalau buat saya nih, orang bisa dibilang punya hasil dari meditasi mapping nih. Yang tadinya dia pemarah, dia jadi pemaaf mapping. Yang tadinya arogan, jadi toleran. Yang tadinya banyak maunya, itu standarnya di situ mapping. Iya, itu sih kemajuannya. Kalau dulu saya mapping dengan yang sekarang, teman-teman saya bilang beda jauh. Karena dulu dia lihat saya kayak penjahat. Sekarang jadi Bante aneh buat dia. Kok bisa Jang ya? Sekarang jadi pejabat Bante di mana? Pejabat tanpa gaji. Jadi ukuran meditasi mapping kalau buat saya mapping ya, mudah-mudahan sih yang lain ya itu mah terserah lah mau pendapat apa ya. Kalau pendapat saya begitu. Kita yang tadinya arogan, pemarah, oh kok bisa jadi toleran ya? Bisa begitu ya? Kita yang tadinya nuntut terus, ya sekarang kok belajar mau ngerti, mau nerima gitu. Yang kita tadinya ya maaf ya serakah, jadi mau berbagi gitu. Ya buat saya sih itu standarnya nanti. Karena itu implementasinya di lapangan pasti efeknya luar biasa. Jadi kalau sering meditasi tapi itu kesehariannya kita tidak berubah menjadi lebih yang Kayak bukan meditasi, udah tidur kali. Iya, kayaknya begitu. Harusnya kan ya namanya orang meditasi kan ada lah ada dapetan mapping gitu kan. udah capek-capek Bante udah Iya, betul. Tapi kok nggak berubah-berubah. Ya mendingan macul mapping nanti mensingkong ya. Entah 7 bulan ada hasilnya gitu kan. karena meditasi itu ya ternyata memang betul ya Bante itu alat untuk merubah mentalnya kita Banget, yang mapping. jelek-jelek yang negatif itu berubah Banget. menjadi positif gitu ya. Betul. Dulu saya penakut mapping. Ya, sekarang saya bukan pemberani, maaf mapping ya. Dulu saya penakut mapping, tapi bukan berarti saya sekarang pemberani, bukan. Saya realistis mapping. Ya. Dulu kalau saya pergi ke satu tempat nih yang serem, takut pasti muncul. Iya, Betul nggak? betul. Takut apa? Ya ada takut setan lah pasti yang begitu dah. Sekarang saya realistis mapping. Saya sering ada di tempat serem. Dan saya udah nggak pikir ke situ lagi. Itu gimana sih Bante caranya? Soalnya mapping juga ngerasain begini nih Bante. Saya pengertian aja, pengertian benar. Kalau belum ada ngapain pusing gitu. Cuma kadang-kadang ya Bante di tempat gelap begitu pasti pikiran kita nih udah Pasti. mainnya tuh kesana aja udah ini ntar ada ini ntar ada ini. Itu Dan masalahnya sulit. pikiran ini nggak akurat mapping. Dia pandai melebih-lebihkan, dia pandai menggodai kenyataan. Yang akurat itu kesadaran. Dan inilah buah dari meditasi, ini salah satu mapping. Jadi kita hidupnya nggak mikir lagi, kita realistis. Takut kan buah rasa dari pikiran kan? Iya. Karena mikirnya yang jelek lagi, akhirnya takut. Kalau kita cuma Membayangkan yang jelek. kalau kita cuma sadar aja, cuma tahu aja, takut nggak bakal ada. Karena memang belum juga kelihatan belum ada gitu iya. ya. Belum Sadar ada. kan apa adanya kan? Apa adanya adanya emang itu kita kan? nggak ngelihat ya kita nggak takut. Ya kalau mau ada setan saya juga nggak tahu mapping gimana. Ya kalau dia serem ya takut pasti mapping. Ya nggak bedanya saya lihat orang cakep demen kan, lihat orang jelek, aduh. Awalnya mapping, tapi untungnya kan kita meditasi kan punya kendali nih. Jadi takutnya ya nggak sampai lari gitu. Lucu dong kalau Bante Bodi ada setan lari gitu. Iya. Enggak, jadi kita punya kendali mapping. Wah luar biasa loh, pokoknya meditasi buat saya luar biasa. Yang tadinya pemarah kita bisa jadi pemaaf, yang tadinya arogan jadi agak toleran gitu kan, yang jadinya penakut mapping jadi berani lo mapping, jadi realistis banget. Iya.
Ngapain takut kalau nggak ada gitu kan. Ya kalau ada nanti aja, nanti hadepin aja gitu kan. Kalau emang harus lari nggak apa-apa. Ya kalau harus nyumput ya nyumput gitu kan. Tentara kan juga ada nyumputnya mapping, ada larinya gitu kan. Dan kita kan juga tentara mapping. Kita juga agak perang kan sama diri sendiri kan gitu. Baik. Betul, Bante. Mapping jadi keinget nih, Bante bilang perang, keinget lagi Mapping. Setiap kali mau meditasi, Mapping itu menyiapkan diri seperti siap perang. Itu. Selalu mikir, oke lah, udah mau perang nih siap. Entah perang itu dengan tempatnya, entah itu nanti kan pasti perang dengan orang-orang di berarti sekitar kita. perang itu bukan dalam artian yang negatif kita benturan, Betul, enggak sih betul, Bante. betul. Perang itu maksudnya apa ya? Mapping mengartikan sebagai mapping udah harus siap. Yang terburuk nanti dapat Iya, ritual meditasi seperti betul. apa, udah harus nerima gitu. Udah Pokoknya harus kalau kayak COVID mah pakai apa? Level 4 lah, PPKM-nya gitu kan. Udah siaga penuh lah pokoknya. iya, gitu. pokoknya udah full amunisi Bang. Ya, udah harus udah siap lah pokoknya. Udah, Apapun yang terjadi gitu. Iya, udah siap lah. Memang harusnya begitu. Tidur di lantai nggak dikasih selimut sama Nggak bantai, masalah. udah harus siap aja. Tidak masalah ya. Emang adanya begitu. Emang ada begitu kan. Hmm. Iya, betul Bante. Bante, kalau kita menyadari kekotoran batin ya Bante, di dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari Bante, itu kita harus melalui meditasi dulu nggak sih Bante? Atau kekotoran batin itu sebetulnya bisa kita sadari dengan hanya kita mendapatkan pengetahuan dari orang lain gitu. Jadi kan bicara skill mapping ya? Ya, Skill kayak. skill. Skill itu bisa berkembang karena kita latihan atau karena orang lain yang latihan. Karena kita yang latihan. Iya, karena kita yang latihan apa orang lain ngomong-ngomong aja gitu. Karena kita yang latihan. Jadi Iya. bagaimanapun mapping, kalau kita ingin menyadari nih gerak-gerik pikiran kita, meditasi jalannya mapping, nggak ada cara lain. Karena waktu kita meditasi, kita benar-benar menyadari gerak-gerik pikiran itu, gerak-gerik kesadaran kita, gerak-gerik apa yang kita alami, begitu kan. Dan ini memang harus latihan yang sangat-sangat lama mapping. Baru bisa kita dapat Iya. kesadaran seperti Kalau itu. kita nggak pernah meditasi, terus kita pengen bisa menjaga gerak-gerik pikiran, bisa mengetahui gerak-gerik pikiran, lalu saya bilang susah lah Susah ya, mapping, susah. Kalau seandainya nih Bante, kita mendengarkan orang gitu kan ngomong nasehatin kayak kita kayak gitu kan, kita semisal gini, kita jangan seperti ini artinya namanya kita serakah seperti begitu gitu kan Bante. Nah kita tuh masuk gitu kan, kita menyerap, terus pada saat suatu ketika ada kejadian kita teringat, Oh ingat, oh iya dibilang begini ya. iya, benar. terus kita jadinya menghindari gitu. Itu maksud mapping kualitas apa ya, hasilnya itu tuh lebih powerful yang mana sih? Gini nih, saya kali kasih ilustrasi ya, ini Iya, nyambung iya. dengan mapping ya. Orang makan durian nih mapping, dia tahu nih durian enak mapping, dia cerita ke mapping nih. Iya. Terus mapping menghayal, aduh ya begitu banget ya enaknya ya. Beda nggak mapping dengan mapping makan durian itu secara langsung? Pasti Rasanya mapping, rasanya. Pasti beda Bante. Terus ketika begini ya, saya belah lagi nih. Waktu mapping cuma dengar cerita tuh orang durian enak, mapping cerita sama orang bisa ceritanya sama nggak ketika mapping makan durian aslinya? Ya beda. Beda. Nggak bisa Kenapa? sama. Karena mapping ngalamin langsung, kita beda. rasanya, teksturnya seperti apa. Bisa mapping, kita bisa ceritain ke orang lain, tapi nggak sedalam pengalaman pribadi. Tetap yang sendiri alami. Pengalaman pribadi dong mapping. Betul nggak? Orang ngelihat Bante pernah pergi kerja 4, mapping pernah pergi? Belum pernah. Eh, Bante ngajak sih Kesian Bante. ya. Aduh. Iya. Saya cerita nih Ajak. sama mapping sekarang ini tentang Raja 4. Mungkin mapping bisa cerita ke orang. Tapi nggak seperti saya dulu ceritain mapping. Saya cerita bisa sambil ngalamin, Bu, indah sekali ya Raja 4. Jadi pengalaman itu mapping yang membuat kita nanti bisa mengimplementasikan secara mendalam dalam keseharian. Pengalaman harus kerja sendiri lah. Harus Nggak berjuang bisa lah sendiri. kita pinjam pengalaman orang lain untuk kita ceritakan ke orang lain lagi. Nanti jadi bias. Karena bukan pengalaman kita. Bisa kurang, bisa lebih nggak? Bisa. Sedangkan sangat bisa. pengalaman pribadi aja bisa kurang, bisa lebih nanti. Iya. Jadi ya kalau kita ingin bisa melihat gerak-gerik pikiran, nggak bisa nanti. Cuma Tetap dengar. harus dengan meditasi sendiri. Harus explore sendiri, Harus sendiri. praktek sendiri. Kalau buat mapping cukup aneh juga sih Bante, kalau yang bayangin meditasi kan selama ini yang diajarin fokus dulu kan Bante alamin. Tapi kenyataannya dalam hasilnya itu bisa merubah perilaku kita ya. Banget.
Padahal dalam meditasi itu kan kita cuma kalau pikiran kita kemana tarik lagi ke objek kan kayak gitu aja gitu ya Bante ya. Tapi itu kan hasilnya belajar, luar biasa. belajar kendali kan sebenarnya. Hmm. Ya kita di situ ada belajar kendali, di situ ada belajar sabar gitu kan. Secara nggak langsung itu semua itu Bukan nggak langsung, itu langsung. itu langsung. Itu Iya. kan jadi pengalaman kan. Walaupun kita sebagai yogi, sebagai murid mungkin belum begitu Awalnya paham, tidak menyadari. nggak menyadari kan Kita arahnya sedang ke berhadapan langsung dengan guru sejati kita. kita cuma tahu pokoknya ada pikiran apa Ya, tarik lagi betul, gitu kan. Itu kan sebenarnya belajar sabar, di situ juga ada semangat. Ya enggak? Itu latihan di situ. Luar biasa ya Luar Bante, biasa. dari begitu alat betul-betul alat untuk membentuk karakter yang baik ya. Betul. Betul-betul meditasi itu Betul. luar biasa banget. Betul, luar biasa nih. Makanya nggak heran kalau sekarang itu banyak orang yang tertarik ya Bante. Iya, iya maaf mapping ya, mungkin yang denger juga sorry ya. Kita boleh ngaku mapping kalau kita jujur, kita ini semua sedang sakit jiwa mapping. Iya loh. Tapi maaf ya, sakit jiwa itu bukan berarti gila. Ya kita sedang sakit semua mapping. Nggak ada manusia sehat sempurna jiwanya, nggak ada, kecuali arahat punya. Iya. Kita sedang sakit jiwa. Makanya kenapa banyak orang pengen mencari sesuatu suasana di mana dia biasa nyaman. Makanya orang kan kadang nggak puncak, Iya. jalan-jalan kan karaoke, kuliner. Itu kan mereka kan sedang cari bahagia. Dan meditasi sebenarnya saya bilang ini jauh lebih luar biasa daripada cuma kuliner, jalan-jalan. Iya, refreshing. Ini refreshing yang sesungguhnya ya Ini mah Bante luar ya. dalam, luar Iya. dalam. Iya, iya. Cuma kan orang kan kebanyakan juga malas ya kalau tidak Iya. meditasi ya. Orang Soalnya kan mau- kerasanya pegel Bante, apalagi kalau untuk pemula kan. baru makanya dulu kan makanya sakit. sebenarnya pegel itu guru besar loh. Makanya kalau kita nggak ngerti meditasi nanti untuk lama-lama juga bisa percuma. Kalau dari awal nggak tahu gitu. Ya, baik Bante, Mapping rasa tanya jawab kali ini sangat-sangat memuaskan. Semoga teman-teman juga yang sudah menitipkan pertanyaan bisa ikut menyimak serunya kami berbincang, bertanya jawab bersama dengan Yang Mulia Bante Bodhinanda. Terima Oke. kasih sahabat Paramita semuanya. Sukihantu, Namo Buddhaya.